perkenalkan, saya Kade Arlin Aristianti. Akhirnya di sini kita akan membahas mengenai public speaking. Apakah ada yang bertanya? Oh, ya, silakan. Bertanya, apa sih tips dari kakak agar bisa seperti sekarang ini? Aku Arlin. Aku adalah salah satu siswa yang sangat aktif di sekolahku. Sebelum aku bisa menyebutkan pernyataan tadi, aku pernah ngalamin masa yang bikin aku minder banget. Ini, aku ceritain. Suatu hari, aku pernah ada di posisi yang paling menegangkan bagiku. Mulai dari grogi disuruh maju oleh guru. Kan, feelingku gak pernah meleset kalau soal ini. Sampai, kata-kataku kadang kurang dipahami oleh teman-temanku. Dari kejadian itu, mungkin kalian tahu masalahku ada di mana. Ya, aku merasa tidak bisa berbicara di depan umum. Kejadian itu buat aku malu banget. Aku gak ngerti kenapa aku bisa begitu. Hai lovers, video ini buat kamu yang kesusahan ngomong di depan umum. Kali ini aku mau bahas 3 tips lancar berbicara di depan umum. Yang pertama itu, kamu wajib bisa menulis. Persiapan yang matang adalah fondasi utama. Semakin kita siap, semakin percaya diri kita. Begitu yang aku simpulkan. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Karena menulis bukan awal dari keberanianku dimulai. Ada satu hal yang aku lupakan. Tapi, apa ya? Mungkin kita harus memahami arti literasi. Bukan hanya orang terkadang menyempitkan hanya sekedar membaca atau kemampuan menulis. Sementara kan literasi itu kan kemampuan menyerap informasi dan mengolah itu sehingga berguna untuk kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar jago mengeja atau bisa membaca, tapi kemampuan yang lebih dari itu. Dan menurut saya ini sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan. Ya, aku menemukan apa yang terlupakan. Nah, ini dia. Membaca merupakan solusi pertama menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk menjadi seseorang yang pandai berbicara, kita harus menguasai kosakata. Dan dari saat aku mulai membaca, aku mulai menemukan kosakata asing yang jarang aku dengar. Aku menemukan itu semua di dalam buku. Buku adalah jendela dunia yang menyimpan banyak wawasan di dalamnya. Dan literasi adalah sebuah kegiatan yang membantu kita dalam mendapatkan wawasan yang tersimpan dalam buku. Dan ternyata perpustakaan merupakan ruang ditemukannya harta karun paling berharga yang menyimpan sumber wawasan yang luas untuk kita. Perpustakaan tidak hanya sebuah ruang yang diperuntukkan bagi generasi muda, namun perpustakaan merupakan ruang yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan.
yang tersimpan dalam ruang perpustakaan tidak hanya sekedar buku, melainkan jejak warisan dan budaya yang perlu dijaga bersama. Perpustakaan telah menjadi pusat kebudayaan yang hidup. Tempat di mana nilai-nilai lama dijaga, bukan untuk disimpan di dalam rak buku, tetapi untuk diteruskan dan diadaptasi oleh setiap kalangan. Ia tidak hanya sebagai gudang buku, tetapi guardian of culture, penjaga nyala api tradisi di zaman modern. Itulah perjalananku sehingga menjadi Arlin yang sekarang. Walaupun cerita singkatku sudah mendekati akhir, tapi episodeku untuk terus maju tidak akan pernah berakhir. Dan aku akan selalu menjadikan literasi sebagai pemeran utama dalam melanjutkan episode-episode selanjutnya. Ingat, keberanian muncul jika kita mengundangnya dengan cara yang tepat. Dan cara tepat versiku adalah literasi.